Jadi Najwa mainnya di atas meja gitu? Iya, main kan tenis? beda meja Pak. Mejanya kan khusus. Mejanya khusus. Naik ke atas meja gitu? Enggak. Oh, enggak. Oh, jangan, pakai itu aja. Dari Lek banget sumpah. Lo kan tak kira kan yang jawab kan yang lihat. Ya, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat belajar semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita kembali di dalam program SD Muhammadiyah 1 Surakarta Ini Prestasiku, podcast Ini Prestasiku, yang kali ini pada edisi kali ini kita akan menghadirkan 2 jawara yang pernah mengharumkan nama SD Muhammadiyah 1 di tingkatnya masing-masing. Di sebelah kanan Pak Bar ada Kalista Najwa Adi Prameswari. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Rajwa Aisyah Mauida Izzat ya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Ini namanya agak susah nih. Banyak komanya di atas. Jadi pakai ain Rajwa Aisyah Mauida Izzat gitu kan ya. Iya. Nah, ini juga ini agak mudah nih yang sebelah kanan. Baik, ada Najwa di 6A dan Aisyah di 6A. Dua-duanya kelas 6 lagi nih. Jadi pertama yang mau Pak Bar tanyakan kali ini, Najwa pernah dapat prestasi apa saja? Yang terakhir itu cuma juara 2 Popda tingkat Surakarta aja. Juara 2 lomba tingkat pop. Itu lomba apa tuh? Tenis meja. Tenis? Meja. Tenis di atas meja gitu? Iya, bener. Jadi Najwa mainnya di atas meja gitu? Iya, main kan tenis? beda meja Pak. Mejanya kan khusus. Mejanya khusus? Naik ke atas meja gitu? Enggak. Oh enggak? Lah gimana? Ini atas meja nih penjelasannya nih. Ya gitu. Ya gitu gimana? Ini pura-pura nggak tahu nih saya nih. Biar dijelasin sama kelas 6 biar harus bisa menjelasin. Kayak gimana tuh tenis meja? Ya, Jadi meja bolanya mainnya di belakang meja. di belakang meja. Bolanya bola tenis itu bukan? Bukan. Kecil lagi. Bola kecil lagi. Oh beda. Tenis meja juara 2 Popda tingkat Surakarta. Kota Surakarta. Oke, luar biasa, tepuk tangan ya. Kalau yang di sebelah kiri Aisyah ini sebagai dihadirkan pada kali ini sebagai juara apa atau punya talenta di apa nih? Yang terakhir kemarin itu juara 2 lomba vokal. Lomba vokal di SMP warga. SMP vokal tuh nyanyi berarti ya? Iya, Oke, luar biasa. Juara berapa? Juara 2 lomba vokal di SMP tingkat kecamatan. Kecamatan. Oke, itu yang terakhir tuh ya? Iya, Oke, luar kemarin, biasa September juga. kemarin. Jadi ini dua-duanya juga lagi-lagi peraih prestasi yang membanggakan untuk dirinya sendiri dan juga untuk SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Oke, Najwa nih, bagaimana awal mula kamu tuh tahu kalau kamu itu punya bakat tenis meja? Tenis meja itu punya nama lain apa sih? Pingpong ya? Pingpong. Kok bisa dinamakin pingpong tuh tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Oke, ini kapan nih? Gimana nih bisa ketemu bakatnya main tenis meja? Tahun 2016 itu pernah lihat tetangga latihan di depan rumah, kan itu kan kayak ada meja gitu kan, meja pingpong gitu. Lihat terus tuh kayak tertarik gitu, terus ikut beberapa tahun. Habis itu disuruh sama pelatihku yang dari rumah itu buat pindah ke klub tahun 2020 kemarin. Pertama tadi tahun 2016 16. berarti udah 16 tuh berapa tahun tuh dari sekarang? 6 tahun yang lalu. SD kelas 1 kelas 1 ini berarti bareng sama waktu Pak Bar masuk pertama di SD Muhammadiyah 1 nih. Saya kan masuk pertama tahun 2017, berarti udah kamu duluan dong yang main tenis meja. Dari TK berarti? Wow, luar biasa. Dari TK sampai sekarang. Oke, hasilnya juga sudah dapat diraih itu. Pertama tahu di TK kelas TK ada TK kelasnya nggak sih? ada kelas. Nggak ada kelas ya TK ya? Berarti sebelum ke SD gitu ya. Kalau Aisyah nih punya tahu kalau punya bakat nyanyi vokal itu di mana tuh? Waktu dulu itu lagi di acaranya temen, lagi ulang tahun, itu nyoba nyanyi karena disuruh kan, karena banyak yang bilang kalau suaranya tuh bagus, terus nyanyikan, terus kayak kan kalau bagus kan,
Mama juga ngakuin kalau suaranya bagus. Ya iyalah orang tuanya. nyoba les nyanyi dan akhirnya sampai Ada sekarang les nyanyi? suka. Ada. lesnya. Kalau tadi kalau latihan emang ada nih ya, semacam latihan olahraga gitu. Nyanyi ada lesnya? Ada. Serius? Ada. Oh gitu ya. Kirain cuman kayak Pak Bar kalau nyanyi mah cuma di kamar mandi gitu, jadi suaranya bagus. Dulu pertama kali latihan itu lesnya di depan situ. West Brother. Situ tuh mana? Ini West Brother depan yang Mangkunegaran. Depan sekolah. Depan Emang sekolah itu mah? enggak, itu emang tempatnya kecil gitu. Oh gitu. Iya. Dulu Tahun berapa tuh? Sekitar 2017. 2017. Sama dong kelas 1 juga. Iya. Oh, kelas 1 juga. Oke. Luar biasa nih. Jadi mereka berdua nih sejak dininya, sejak kelas 1-nya sudah belajar. Kalau yang waktu kita buka di podcast sebelumnya nih, edisi sebelumnya, beberapa hari yang lalu kita sudah menghadirkan Mbak Fafa dan juga Mbak Ani juga nih ceritanya nih di sini. Dulu waktu minggu kemarin kita hadirkan Fafa di sini juga dari kelas satunya udah berlatih itu, tapi dapat juaranya mulai dari kelas 5 seperti itu. Anin malah katanya dulu waktu TK itu beda nih ekstranya sama waktu SD sekarang. Dulu katanya Anin tuh lombanya sempat ikut lomba menggambar juga nih. Nah, beda jadi. Ini berarti sobat belajar kita bisa lihat dari beberapa talent yang pernah kita hadirkan sebagai narasumber podcast di sini. Ini yang dinamakan dengan perjuangan, ya kan? Bener. Berarti waktunya kan panjang gitu loh ya. Panjang. Nggak cuman sebentar aja terus langsung dapat juara gitu kan, nggak mungkin banget nih. Nah, kalau Nazwa ngapain nih Nazwa memilih mendalami tenis meja? Soalnya katanya ayah itu kalau tenis meja kalau emang menang gitu katanya hadiahnya dipek sendiri gitu. Maksudnya Kan dipek sendiri itu siapa? Aku sendiri. Oh gitu. Kan kalau misal ikut olahraga basket nih, kan kalau dapat hadiah kan dibagi gitu. Iyalah itu kan tim. Nah iya makanya enak sendiri. Oh gitu. Oh iya ya. Kemarin kita nggak nanya ya sama Fafa itu waktu itu ya. Iya, oke. Kalau Aisyah, kenapa nih milih apa namanya mendalami nyanyi vokal? Ya karena suka aja gitu. Berarti emang hobi suka ya? Nyanyi, Suka iya. nyanyi gitu. Suka Jadi di nyanyi. jalan nyanyi sendiri gitu. Sering. Terus kayak nyanyi sendiri kayak kalau nemu lagu gitu kan. Nyanyi Emang ada kayak yang buang tuh lagu. kayak nemuin lagu lah ya di YouTube, lagi scroll di YouTube terus nemuin lagu bagus. Ya kayak nyanyi kayak nyanyi pelan-pelan. Asik gitu ya nampaknya ya. Kalau Nazwa udah dapat belum nih asiknya main tenis meja? Udah. Jadi udah ada feel ya di situ ya. Jadi bisa bikin apa namanya kita itu semakin mendalami apa yang sudah nampak di diri kita gitu kan ya. Oke, terus kalau Nazwa nih, apa yang sudah Nazwa siapkan untuk menyalurkan bakatmu? Tentunya itu nyiapin fisik sama niat. Oh, oke. Karena tenis meja itu scoring ya. Scoring ya. Jadi Capek. pakai lawan. Kalau sendiri bisa nggak tuh? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Main tenis meja sama tembok. Ya Bisa? bisa sih sebenarnya bisa. tapi kan Kalau Pak Bar tuh pernah lihat namanya apa ya, namanya malah lupa. Aisyah tahu nggak? Yang main tenis, bolanya bola tenis, raketnya raket tenis, tapi musuhnya tembok. Pak Bar pernah lihat ini. Itu nama olahraganya apa tahu nggak? nggak. Nah nanti kita mungkin sobat belajar bisa tahu tuh, mainnya bola tenis pakainya raket, tapi musuhnya tembok. Ini agak emosi dikit sih. Kalau bisa emosi ya raketnya dilempar tuh sama tembok tuh. Itu gimana? Ada tuh. Tapi kalau Nazwa nggak pernah ya main sama tembok ya? Pernah. Oh, pernah? Kalau bosen gitu. Oh, bosen. Tapi kalau pertandingan? Ya nggak pernah. Oh, nggak pernah. Pasti ada musuhnya. Iyalah. Oke. Kalau Aisyah apa yang dikorbanin? Apa yang dikorbanin? Apa yang dikorbanin? Apa yang harus disiapkan? Fisik terus harus latihan. Kok sama? Emang nyanyi pakai fisik? Kan Iya suaranya. dong, kan suaranya kalau misalnya batuk nanti juga mempengaruhi. Oh gitu, berarti apa namanya fitness gitu ya, kesegaran daya tahan tubuh gitu. Kalau fisiknya di Nazwa itu kan yang tadi Pak Bar pikirkan semacam kayak persiapannya kayak lari kayak gitu. Aisyah kalau nyanyi pakai lari juga? Enggak. Enggak, berarti ini beda persepsi nih ya fisiknya nih ya dari kalian ini ya. Oke, terus kemudian dibantu oleh siapa aja nih Nazwa? Orang tua sih. Aja. Iya, Selain sama itu? orang-orang terdekat gitu. Orang-orang terdekat. Ya, Ini saudara. kalau kayak gini di dekat gak nih? Ya dekat. Tapi kan perasaan Pak Bar gak pernah bantuin. Ya iya, tapi
pokoknya kayak saudara-saudara gitu. Oh, saudara-saudara. Tapi kalau di keluarganya Nazwa sendiri, ada nggak sih yang sebelumnya pernah juga dapat prestasi di tenis meja gitu? Nggak pernah. Berarti Nazwa yang pertama Iya. dan yang terakhir. Iya kayaknya. Gitu. Jadi kalau biasanya kan olahraga itu keluarganya itu emang sudah ada yang berprestasi di bidang olahraga nih sobat belajar. Kayak kalau di badminton itu namanya Tommy Sugiarto, tahu nggak? Nggak. Nggak tahu. Itu punya ayah juga pinter itu badminton. Kayak waktu di sepak bola itu banyak juga yang ayah sampai keturunnya tahu nggak? Paham sepak bola nggak sih? Tahu. Paham sepak bola ya? Tahu. Nah itu ada kakek namanya Cesare Maldini, terus punya anak namanya Paolo Maldini, sekarang punya anak lagi, cucu berarti cucunya yang pertama ini namanya Daniel Maldini. Tiga-tiganya olahraga di bidang sepak bola. Kalau Nazwa nggak ada tuh ya? Nggak ada. Baru pertama. Iya. Kalau Aisyah satu-satunya atau dari dulu-dulunya udah ada yang bakat nyanyi kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Terus yang suka bantu siapa nih? Yang suka bantu. Itu orang tua juga dong, Orang tua sama juga, ya? perannya mama itu penting banget. Penting banget Sukanya gitu ya? nganter-nganter, yang nganter-nganter selalu mama. Suka Kakak nganter. juga. Suka nganter. Berarti mama tuh suka nganter kemana-mana gitu. Oh luar biasa ini ya. Dulu Berarti juga pernah lomba dianterin sama kakak, full kakak, dan juga juara satu. dan juara? Yang juara satu siapanya? Weh luar biasa. Cuma ditemenin sama kakak. Jadi malah dapat juara satu gitu Iya. ya. Waktu mamanya nggak dapat, waktu mamanya nggak ikut gitu ya. Oke, itu semua sudah menjadi sebuah kewajiban kayaknya ya buat keluarga kita untuk membantu, untuk mendukung apa yang kita lakukan gitu kan ya. Oke, terus kalau boleh tahu nih bentuk dukungan orang tua yang tadi Nazwa sebutin, katanya yang mempersiapkan semuanya kan orang tua nih. Bentuk dukungannya apa aja nih? Ngasih fasilitas. Contohnya? Tuh kayak ngasih latihan tambahan, membiayai latihan tambahan gitu, biar lebih dalam tekniknya. Gitu. Berarti kayak latihan di apa Privat, namanya? privat. Latihan privat sendiri tuh. Sendiri. Terus gimana latihan sendiri? Ya ceritanya? sama pelatihnya maksudnya. Oh, itu yang berarti dilatih nggak aku. sendiri. Iya, benar nggak sendiri, berdua. Oh, berdua sama pelatihnya. Itu yang tadi katanya di depan rumah itu ya? Iya, di situ. Memang ada itu lapangan Ada, tenis meja ada, di mana? ada. Oh, ada. Nah, jadi sobat belajar, kita bisa ambil pelajaran nih dari sini nih. Kita temukan kalau kita itu bisa mengambil atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar rumah kita nih. Yang dicontohkan oleh Kak Nazwa di podcast kali ini, di sekitar rumahnya itu ada fasilitas umum ya itu ya. Berarti nggak bayar? Enggak. Oh, tenis meja. Jadi sobat belajar kalau di sekitarnya kira-kira ada fasilitas umum, dimanfaatin. Kalau ada pinang mah lah latihan tuh, naik panjat pinang berapa kali tahu 17-an juara satu. Naik kalau ada pohon yang tinggi coba tuh naik. Kalau paparin nggak bakat naik pohon kayak gitu. Nggak bisa. Bisa naik sih tapi nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Oh, takut turunnya padahal orangnya tinggi tapi nggak tahu lah. Ya kayak gitu. Kalau Aisyah gimana nih? Apa aja bentuk dukungan orang tua? Dilesin rutin biar bisa juara, biar bisa suaranya biar nyaring lanyah gitu. Itu kalau nyanyi itu kayaknya kan ada pantangannya gitu ya. Beda nih kalau sama tenis meja atau sama yang lain. Kalau nyanyi kan itu berhubungan dengan suara gitu. Berarti suaranya harus bagus gitu loh maksud saya. Iya. Itu berarti ada pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan gitu juga sih. Juga ada. Iya, itu juga. Kalau nggak boleh makan apa nih? Minum Babi itu juga. Beda. Oh, beda. Minum itu juga mempengaruhi. Jadi kalau nyanyi itu harus sering-sering minum air putih. Tapi yang diharamkan tetap yang diharamkan kan? Iya dong. Nggak mungkin yang haram jadi halal gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah, ini sobat belajar kita ribet lah. Ketika kita makan harus diperhatikan itu makanan itu halal atau belum kan kayak gitu, ya kan? Berarti nutrisi juga sama dong, sama kayak Nazwa kan juga gitu kan ya. Fisik kan berarti butuh nutrisi makanan yang baik. Apa namanya 4 sehat, 5 sempurna. Oh 5 kenyangan. Oh enggak sempurna. Enggak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Luar biasa. Iya. Masya Allah. Betul. Ini dua-duanya ini kayaknya edisi solehah nih. Jadi paham kayak gitu tuh. Oke, selanjutnya nih, seberapa banyak frekuensi latihan Nazwa dalam setiap minggunya? Kalau biasanya sih 6 hari seminggu. Jadi istilahnya cuma sekali doang. 6 hari seminggu? Iya. Yakin? Yakin. Nggak salah denger nih? Enggak. Sehari kan sehari aja. Seminggu. Seminggu kan ada 7 7 hari. Iya, latihannya 6 hari. 6 hari.
tipes enggak tuh? Iya, aku kemarin habis masuk rumah sakit kok. Kan? Tuh kan? Habis itu habis masuk rumah sakit itu break sampai sekarang. Nah, belum latihan. ini namanya pengorbanan nih sobat belajar nih. Iya. 6 hari dalam 7 hari. 6 dari 7 itu dipakai latihan. Iya, benar. Enggak capek tuh? Capek. Tapi Terus, kenapa? Ya biar punya prestasi. Biar punya Soalnya prestasi. hobi juga. Dan pada akhirnya terbayar juga ya. Dapat setelah 6 tahun berlatih selama 6 hari setiap minggunya. Itu bulan Ramadan kayak gitu latihan nggak sih? Kalau aku Ramadan enggak. Enggak. Kenapa enggak? Ya puasa Pak, capek Ya, dong. puasa ya belum tentu bisa capek. Tapi kalau namanya olahraga ya tetap harus punya Capek, semangat. iya. Jangan sampai kalau kita Ramadan cuma apa sih bahasanya, kayak kalau bahasa Jawa tuh kayak kumbahan meko itu loh. Soalnya kan- Klumbru tok ning nggon kasur. Enggak boleh kan kayak gitu enggak. kan? Soalnya Kalau- kan kalau pas Ramadan itu kan agendanya kan banyak kayak TPA, terawih. Jadi TPA-nya cuma Ramadan doang nih. Ya enggak, Oh, enggak. ada sebenarnya. Tapi gara-gara latihan itu. Terus itu kan kalau Ramadan kan ada tadarus juga, kita juga ikut. Gitu. Kalau boleh disimpulkan nih, berarti Nazwa lebih memilih, kalau disuruh memilih dari 2 pilihan, Nazwa lebih memilih TPA apa lebih memilih tenis meja? Enggak lah. Jujur aja. Sebenarnya ya milih TPA dong. Tapi gara-gara ya ada latihan itu jadinya harus kepotong. Berarti terpaksa nih. Ya enggak, Oh, enggak sebenarnya, juga. tapi ya gitu Tapi? deh. Ya gitu. Oh ya gitu, ini penjelasannya nggak jelas ini, ya gitu mulu dari tadi. Kalau Aisyah, gimana nih? Frekuensi latihan bersuaranya berapa kali dalam tiap minggunya? 7 hari sebenarnya ya. Berarti nggak ada waktu istirahat tuh? Enggak, kan 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu latihan full kan. Nah, biasanya Sabtu Minggunya itu buat lomba. Nah, kalau nggak ada lomba itu untuk latihan tambahan. Karena kan nggak cuma nyanyi, yang lainnya juga ada les pelajaran, latihan nari. Iya, sama. Nari juga latihan? Bisa kan? Bisa juga? Iya. Wah, ini berarti multi talented juga nih. Kalau Nazwa, ada nggak nih talenta lain? Kalau Aisyah kan udah ngomong nih, dia bisa nyanyi, bisa nari, bisa makan, bisa minum, ya kan gitu kan, bener kan? Iya, Kalau Nazwa bener, bisa bener. selain tenis meja, Main piano bisa. main pianonya diapain tuh? Ya dimainin dong. Berarti lagu nih ya? Iya. Oh, berarti bisa collab nih Aisyah sama siapa namanya, Nazwa, bisa collab nih. Nanti kan sebentar lagi pelepasan tuh kelas 6 tuh kalian. Iya. Collab dong, main piano, siapa namanya, Aisyah yang nyanyi. Terus kemarin kita sempet Anin tuh dulu juga ngaku tuh katanya bisa main biola. Collab nih kalian sama Pak Yuli ntar. Iya. Nah kayak gitu. Bener, Pianonya Pak juga Yuli. kayak piano apa organ? Beda loh. Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya? Iya. Serius? Iya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih sobat belajar. Jadi Lesnya ternyata juga sama di Aisyah itu, satu les-lesan. oh, 8. Terus berarti kalian ini lesnya apa namanya, berlatih musik itu satu tempat. Iya. Enggak, Tapi sekarang nggak ketemu. sekarang Nggak udah ketemu. beda. Sekarang lesnya udah beda, udah nggak di situ lagi. Oh, gitu. Beda. Tapi masih punya bakat di situ nggak? Kira-kira? Masih tuh. Maksudnya? Ya masih bisa nggak kalau mau masih disuruh main musik gitu, masih bisa nggak? Masih. Masih bisa. Oh, luar biasa ini. Jadi berarti ini dari sini sudah terbukti ya sobat belajar. Ternyata siswa-siswa SD Muhammadiyah 1 tuh banyak yang berbakat nih. Termasuk bakat bohong. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya. enggak jujur, Oh, enggak jangan. dong. Jangan. Kita nggak boleh Jangan, berbakat. nggak boleh. Berbakat bohong. Ada pesan buat sobat belajar terkait bohong. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Kenapa Bohong tuh nih nggak nggak boleh baik. Dosa. bohong? Bohong dosa. Kalau membuat sesuatu cerita yang juga mengarang itu bohong nggak sih? Bohong dong. Bohong dong. Boleh nggak kayak gitu? Nggak Nggak boleh. Itu kan Boleh. harus Sesuai sesuai fakta. kaidah yang Kalau- aslinya. Nah, kaidah yang asli kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan namanya cerita fiksi nih, Fiksi. sobat belajar. Nah, nanti bisa sobat belajar cari bagaimana apa maksudnya cerita fiksi itu. Baik, selanjutnya nih pertanyaan dari Pak Bar. Kalau Ninaswa, apa aja sih yang sudah dikorbankan dari Nazwa untuk dapat meraih prestasi saat ini? Waktu main. Jarang main kan. Maksudnya jadi- gimana? Jadi, Oh, waktu iya, untuk bermain iya, itu nggak- hilang? Iya, hilang kan. Hilang atau berkurang nih? Berkurang. Tuh, tadi Iya, bilangnya iya, hilang, sekarang berkurang. Kalau Sabtu Minggu kan masih bisa main kan. Nah, biasanya tuh kalau pulang sekolah gitu kan waktu masih kecil ya. Itu Emang main. sekarang udah gede? Udah. Masih kecil tuh kelas 6 SD mah? Aku masih gede. Aku udah gede Kan maksudnya. salah ngomong. Nah, gitu. Jadi
waktunya yang berkurang gitu kurang. ya. Selain itu Tidurnya jadi bentar. tidurnya juga berkurang. Kalau Aisyah, apa yang dikorbankan? Kalau lomba itu yang paling berat pas hari kerja, yang pas sekolah. Jadinya harus minta izin dulu gitu, mau lomba, terus nanti masuk lagi gitu. Oh, gitu. Jadinya pelajarannya kepotong tuh. Oh, waktu pelajaran yang terpotong gitu. Jadi setiap masing-masing yang harus diraih pasti ada sesuatu yang dikorbankan, tapi tetap harus bersemangat ya Sobat Belajar untuk itu. Baik, Sobat Belajar, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan Nazwa dan juga Aisyah. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Meraih mimpi untuk menggapai prestasi. SD Muhammadiyah 1 Surakarta mendidik siswa-siswi dengan Islami agar kelak menjadi kebanggaan negeri. Dengan perkembangan ITEX, dengan perkembangan peradaban, saya rasa SD Muhammadiyah 1 juga harus bisa mempertahankan pendidikan karakternya tadi, sehingga ke depan SD Muhammadiyah 1 menjadi pilihan masyarakat Solo khususnya dan di luar Solo pada umumnya yang berkenan untuk menitipkan putra-putrinya yang akan dididik di SD Muhammadiyah 1 dengan harapan kelak akan menjadi kader-kader perserikatan dan kader bangsa. SD Muhammadiyah 1 Surakarta terletak di tengah kota berdekatan dengan Puro Mangkunegaran yang merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Surakarta. Oke, Sobat Belajar, kita kembali lagi bersama podcast SD Muhammadiyah 1 Surakarta Ini Prestasiku, masih bersama Nazwa dan juga Aisyah yang juga ternyata tadi katanya multi talenta nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi sekian banyak pengorbanan dan juga persiapan yang sudah disiapkan oleh kalian berdua nih ceritanya, kapan, di mana Nazwa itu dapat prestasi yang pertama? Waktu perlombaan Bupati Cup Karanganyar di Gor RM Said. Gor RM Said Karanganyar. Ya, juara Itu 3. Juara 3. Ya. Tahun berapa? 2019 kan? 2019, ini sekarang 2022. Berarti berapa tahun yang lalu? 19, 20, 3 tahun yang lalu. Itu berarti Nazwa kelas 3 ya? SD. Kelas 3 SD, iyalah kelas 3 SD, siapa bilang SMP juga. Masih SD. Kelas 3 SD dapat juara yang pertama kali, Ya. tapi dapatnya juara yang ketiga. Oke, itu cabang lomba apa nih? Apa Tenis juga tenis meja meja? juga. Tenis Tenis meja meja juga. Berarti kelas 3 aja udah dapat prestasi nih, luar biasa ya. Kabar gak ada kayak gitu prestasi ngaji dulu cuma 1 waktu SMP. Kelas 2 itu lombanya ngaji, dapatnya juara 2 dong, hebat kan, tapi dari 2 peserta. Nah, itu berarti ya tidak apa-apa, yang namanya prestasi kan tetap harus disyukuri kan ya. Iya, nggak syukuri. boleh disesali kayak gitu. Kalau Aisyah nih, kapan prestasi pertamanya? Di waktu di Goro Assalam, tahu? Waktu di Gor Goro Assalam. Guru Assalam, Iya. Kartasura. Iya. Mm-mm. Itu juara 3 lomba mewarnai. Nah, kok beda lagi? Tadi katanya menyanyi, terus bisa apa? Dance. Nari. Menari. Sekarang ini juara yang pertama, juara Mewarnai. mewarnai. Juara 3. Itu pas TKA. Ini talentanya mah banyak bener nih satu anak nih. Udah 3 mewarnai. Iya. TK. Iya. Itu yang pertama kok ya. Iya, Dapat juara pertama. tadi beda nih sama bakat yang sekarang. Beda. Nah, kalau yang nyanyinya dapat juara pertama kali. Pertama kali waktu dulu di Honda, waktu dulu ada perlombaan Honda. Perlombaan lombanya motor. Bukan. Apa? Hondanya itu lombanya di Luas Kestelan. Luas Kestalan. Ini dekat sekolah ini. Ya, Kestelan, iya. Kestalan itu. Iya. Itu juara 3 juga. Nyanyi. Iya, Waktu nyanyi. lagunya apa tuh? Waktu dulu lagunya itu Denasala. Dinas Salam. Oh, yang dipopulerkan sama Sabian itu ya. Sabian, oke. Dinas Salam. Oh ya. Itu nggak nyangka juga sih bisa juara karena pertama kali lomba nyanyi, terus itu kategorinya umum, yang ikut tuh yang
Ada yang dewasa dong? orang dewasa. Nah, tapi Aisyah dapat bisa juara Iya, juara berapa? 3. Juara 3. Ngalahin yang dewasa itu Iya. berarti luar biasa juga ini. Tahun berapa itu? Itu pas kelas 2 atau kelas 1 ya? Kelas Kayaknya 2 atau kelas 1? Kayaknya kelas 2. Udah lama ini. Ya, jadi sobat belajar memang yang seperti itu kita harus membutuhkan sesuatu kesungguhan ya untuk bisa membuktikan kalau sebenarnya kita itu bisa kan gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita itu minder kayak gitu. Apalagi nih Aisyah tadi katanya musuhnya orang-orang dewasa. Nah, Nazwa pernah nih kalau musuh orang-orang dewasa kayak gitu? Pernah. Enggak, kalau di tenis meja itu olahraga itu kan kayaknya ada penomoran gitu kan ya? Iya. Waktu itu sebenarnya mau ikut yang usia dini. Soalnya masih jadi anak-anak TK gitu. Iya, masih kelas 2 SD aku waktu itu. Tapi Terus karena bentar, kelas 2 SD. Emang nyampe tuh meja tenis meja? Nyampe. Enggak tenggelam tuh sama meja? Enggak. Bisa. Oh, luar biasa. Terus gimana? Ya, waktu mau ikut usia dini itu kata pelatihku coba-coba dulu ikut yang kadet. Kalau kadet itu SMP SMA kalau nggak salah. Gitu. SMA. Tapi pernah lawan SMA? Pernah. Kalah dong? Iya. Enggak apa-apa ya, namanya juga itu kan ya, karena pertandingan kok ada yang menang ada yang kalah. Tapi kalau Aisyah tadi beruntungnya bisa menang kan gitu ya. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana perasaan Nazwa ketika pertama kali dapat juara? Tadi berarti di kelas 3 tuh ya? Iya. Itu gimana perasaannya? Masih ingat nggak? Seneng banget sampai kayak mau nangis gitu. Tapi nangis beneran nggak? Enggak. Kenapa nggak? Malu. Oh, kenapa malu? Kan dapat juara nangis. Kan banyak nih orang yang dapat juara kemudian nangis, apalagi juara Piala Dunia bisa nangis loh. Kan kebawa ya, malu, kebawa Pak. perasaan. Hah? Aku Kan kebawa perasaan gitu ya. Iya, kan Udah kayak gitu. juara seneng banget dong. Iya, kan bisa meluapkan, oh ternyata aku tuh bisa nangis, gak masalah. Aku malu tapi. Ya, kenapa harus Dulu malu? juga pernah aku. Malu ya Waktu ditutup dulu- matanya nangis. Waktu tapi dulu gitu. pernah juara kan. Tapi waktu awal-awal sebelum maju itu pernah diremehin sama temen. Dan akhirnya Aisyah membuktikan kalau Aisyah itu bisa. Bisa. Gitu. Temennya itu malah kalah. Nah, kan jadi ini nih sobat belajar pelajaran yang baru nih. Kita nggak boleh yang namanya meremehkan teman ya. Kita nggak boleh meremehkan musuh juga. Meskipun kita berlomba, meskipun kita berkompetisi, tetap harus dalam keadaan yang sportif, gitu kan ya. Kalau kita kalah ya sudah. Kalau kita menang tapi nggak boleh sombong kan gitu. Oke. Kemudian dari sekian banyak juara yang pernah Nazwa rasain, mana nih yang paling berkesan? Waktu seleksi Popda 2021. Berarti setahun yang lalu. Iya, sebelum masuk seleksi Popda. Berarti seleksi. belum Popdanya nih. Belum, kan Popdanya tahun ini. Oh gitu. Terus kenapa itu? Menurut Nazwa yang paling berkesan? Soalnya itu kan habis pandemi, nggak ada lomba-lomba lagi kan. Itu baru lomba kemarin itu langsung juara 3 kan, kayak kaget gitu. Habis itu nggak nyangka. Nggak nyangka, nggak yakin gitu ya? Nggak yakin, soalnya kan latihannya kan jadi kurang selama pandemi itu. Kenapa kok jadi berkurang? Soalnya Kan sekolahnya di rumah. tapi kurang, katanya ayah itu kayak masih banyak COVID ya, nggak usah Oh latihan gitu. dulu. Berarti nggak boleh karena taat kepada prokes gitu Iya, kan ya? benar. Oke, luar biasa. Kalau Aisyah nih, mana yang paling berkesan? Mana yang paling berkesan? Waktu dulu pernah ikut lomba mewarnai sama lomba busana adat Jawa pas TKB. Mewarnai sama busana adat Jawa. lomba Yang diwarnai busana. busana adat Jawanya. Bukan. Dua Dua lomba. Ini berarti udah berapa lomba tadi Aisyah sebutin? ada mewarnai, ada menyanyi, ada nari, ada lomba. Ini berarti fashion show nih. Busana adat ini. Iya, Wah, nampilin busana adat. luar biasa. Busana adat mana tuh? Busana adat Kalimantan waktu dulu. Kalimantan mana tuh? Kalimantan mana ya? Lupa. Lupa. Kalimantan kan ada banyak. Ada Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Selatan, sekarang Kalimantan. Utara. Minang. Minang tuh Sumatera. Iya, Sumatera, Minang Oh, ya. jauh padahal nih sobat belajar Sumatera sama Minang. Nanti bisa sobat belajar Kalimantan bisa sama- sobat belajar lihat di peta. Mana Sumatera, mana Kalimantan. Kalau kita nih di pulau mana nih? Jawa. Tahu. Nah, berarti kita harus lebih mempelajari lagi apa namanya? Adat Jawa. Bukan, apa namanya? Mengeksplorasi lagi kekayaan budaya Indonesia. Pak Bar punya temen loh di Papua.
Keren. Wah, Serius. keren. Rencananya besok semester kedua, tadi di bawah waktu ada rapat itu diperintah sama ibu kepala sekolah untuk kita saling tukar pikiran dengan sekolah di luar Jawa nih. Nah Pak Bar kayaknya rencananya nanti kita mau sharing sama teman yang ada di Papua. Tapi nanti mau kita sharing di kelas berapa, tunggu aja, bisa jadi di kelas 6, bisa jadi di kelas 5. Kalau di kelas 3 nggak deh kayaknya, nggak fokus mereka. Kalau di kelas 6, di kelas 5. Oke gitu ya. Itu yang paling berkesan. Kenapa yang paling berkesan, Aisyah? Waktu dulu kan itu lombanya di Boyolali ya. Boyolali. Jauh kan itu. Ya, dekat kalau dari sini. Dekat. Coba Pak Bar punya pertanyaan nih. Bandara Adi Sumarmo nih sobat belajar juga bisa. Di mana nih letak Bandara Adi Sumarmo tuh? Boyolali kan? Boyolali atau Solo? Boyolali dong. Solo atau Boyolali? Boyolali. Tapi tulisannya Bandara Adi Sumarmo Surakarta loh. Ya, soalnya Ya, tapi kan waktu- daerahnya. Daerahnya kan itu Surakarta, harusnya benerin tapi- tuh. Itu harusnya tempatnya di Boyolali. Boyolali. Kenapa? Kok di Boyolali yang paling berkesan? Waktu dulu kan itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi kan lombanya. Itu aku tuh masih tidur. Lah. Terus dimandiin sama mama. Ih, dimandiin? Dimandiin. Kayak jenazah. Gak gitu. Gak gitu lagi mana? Ya kayak matanya kayak masih gini-gini loh, Pak. Masih ngantuk. Itu kelas banget. berapa tuh? Itu TKB tadi. Oh, TKB. Ya kan? Masih dimandiin. Terus digendong. Digendong kan ke tempatnya yang ke Boyolali itu. Dandannya di sana. Terus habis udah sampai digendong kan sampai itu terus pendaftaran ulang sampai dikatain kayak, wih anaknya digendong, itu masih ngantuk ya Bu gitu. Ini yang cabang lomba tadi, fashion show tadi? Iya. Oke. Terus akhirnya yang mewarnai itu juara 1, yang busana adat Jawa itu nominasi 10 besar. Itu dua lomba yang berbeda gitu? Iya, dua lomba yang berbeda. Tapi satu tempat sekaligus? Iya, satu Luar tempat sekaligus. biasa. Ini, nah, kalau kayak gini nih, kalau bukan orang-orang khusus gak bakal bisa nih sobat belajar. Ini jadi motivasi buat kita loh, termasuk buat Pak Bar. Selama Pak Bar ikut lomba tuh gak pernah lomba itu 2 nomor, gak pernah sama sekali. Baru ini Pak Bar dengar langsung dari orangnya. Ini bisa kita contoh nih sobat belajar. Baik, selanjutnya apa ada nih kemampuan lain yang Nazwa punya selain tenis meja sama main piano? Enggak, aku tuh pernah waktu kecil, waktu TK pernah ikut dance. Dance itu nari. Aku malu banget Kenapa emang? itu kayak bener-bener, jadi kan dance-nya kan di Grand Mall nih. Iya. Tempat latihan di Grand Mall. Emang udah ada? Ada Nazwa TK Grand Mall udah ada tuh? Udah. Oh, udah. Oh iya deng, itu Grand Mall itu didirikan waktu Pak Bar masih SMP kelas 2. Aku Pak Bar SMP kelas 2 itu tahun 2005. time. Tahun berapa tuh? TKB. Sebelum masuk kelas 1 pokoknya. Belum masuk kelas 1. Udah 2010-an itu ya? Enggak ada, aku Maksudnya 2010 2010 ke atas, 11, 12, 13 kayak gitu. Tapi kenapa tuh? Apanya? Iya, itu ada kan bakat yang lain. Ya, pernah Itu. juara 3. Pernah juara 3 dance-nya. Iya. Sendiri. Grup Oh, grup. Berapa orang tuh? 4 apa 5 orang. 4 tahun. Oh, dikit ya. Grup Iya. dance. Kalau Aisyah tadi katanya pernah nari tuh. Iya, nah. Selain bakat yang tadi udah Aisyah sebutin, ada nggak bakat yang lain lagi? Sering ikut event SBC, Solo Batik SBC Karnival. Solo Batik Karnival. Iya. Ih, luar biasa Solo Batik Karnival. Ini Pak Bar dulu pernah jadi panitianya di SBC tahun 2012 sampai 2015. 4 tahun Pak Bar pernah jadi panitianya, tapi kemudian 2015 karena Pak Bar fokus ke kuliah pada waktu itu, keluar nih dari panitia, nggak bisa fokus. Tahun 2015 udah ikut belum SBC? Kayaknya belum sih. Belum. Belum ya, berarti nggak ketemu, nggak pernah ketemu. 2016 kayaknya. Itu tema terakhir yang Pak Bar ikut itu temanya metamorfosa pada waktu itu 2015. Bahasa Jawa. Yang kayak bahasa Jawa belajar Materinya. materi Apa itu? bahasa Jawa itu materi. Metamorfosa. Iya. Oh, SBC materinya. Itu bakat yang lain. Kalau SBC itu kan konsepnya kan dulu waktu Pak Bar jadi panitia itu kan ya kostum ini dibuat sama talentnya. Jadi yang kita mau tampil itu kita buat kostum itu sendiri, disusun dari nol, ya kan? Kayak gitu kan? Iya. Aisyah juga kayak gitu, masih Iya. sampai sekarang. Itu sampai kapan? Sekarang masih ikut talent SBC? Masih, tapi tahun kemarin nggak ikut soalnya lagi sakit. Oh gitu. Rencana SBC tahun 2023 besok ikut nggak? Kayaknya
Kayaknya sih ikut. Berarti Aisyah udah punya berapa kostum nih SBC? Berapa ya? Lupa. Lupa. Tapi bisa tahu nggak habisnya berapa tuh? Kalau Pak Bar boleh tahu, satu kostumnya tuh habis berapa? Apanya? Uangnya, biayanya gitu. Biaya buat kostum. Biayanya itu dulu pernah sampai 1 juta. 1 jutaan gitu. Cuma dikit itu. Dulu waktu Pak Bar jadi panitia pernah tuh ada peserta dari Belura apa ya kalau nggak salah. Itu sampai 6 juta loh kostumnya. Iya, soalnya itu ditentuin sama apa ya, temanya, terus ketinggian itunya kan juga apa kayak membutuhkan banyak bahan gitu kan. Tapi juga pernah loh Pak Bar itu waktu jadi panitia itu bahannya diambil dari bahan bekas. Iya, ada juga. Ada juga. Sekarang masih bertahan soalnya itu. Saya itu bikin bajunya itu sama teman saya. Jadi saya itu awalnya tahu SBC itu karena tertarik gitu, pernah lihat di Jalan Slamet Riyadi kan. Nah, terus teman saya itu daftarin itu kan. Ya udah, sampai sekarang jadi suka luar gitu. Biasa nih. Jadi memang SD Muhammadiyah 1 tuh banyak sekali talenta-talenta yang tersembunyi yang memang harus ditampilkan. Kalau nggak ditampilkan mah kita nggak tahu. Kan gitu kan ya? Oke, jadi sobat belajar semuanya kita bisa ambil pelajaran dari edisi kali ini. Nazwa yang tadi juara di tenis meja, kemudian Aisyah yang ternyata banyak banget juaranya, di mana-mana ada, setiap lomba diikutin. Lomba 17-an kalian pada ikut nggak tuh? Ikut. Apa ada lomba tenis meja 17-an? Pernah. Kampung ada? Ada. Kalau Nazwa Aisyah? Dulu ada nyanyi. Kampung? Iya. 17-an ya? Oke, luar biasa. Jadi itu di kampung juga harus ditampilkan nih. Jangan sampai enggak. Supaya kita tetap bisa mengembangkan bakat kita di situ, gitu kan ya. Jadi sobat belajar semuanya, kita harus tetap bisa membuat diri kita itu bergerak, berlatih. Jangan sampai kita itu malas-malesan kan gitu. Benar. Sesuai nggak sih apa yang dari Nazwa latih, dari Aisyah latih dari dulu sekian lamanya tahun, kemudian dapat prestasi sekarang itu gimana rasanya? Puas nggak sih? Puas. Sudah sesuai dengan apa yang Nazwa inginkan, Aisyah inginkan gitu. Sesuai. Oke, sobat belajar, berarti ini kita bisa ambil kesimpulan nih dari Nazwa yang ada di sebelah kanan dan Aisyah di sebelah kiri, bahwasanya yang namanya prestasi itu pasti sejalan dengan apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dikorbankan. Kalau Nazwa sama Aisyah nih, sudah sesuai nggak sih dengan apa yang kalian inginkan sejak dari kalian berlatih pertama kali? Udah sesuai. Sudah sesuai ya? Udah. Berarti ayo Aisyah? Sudah sesuai dong, kayak udah terbayarkan gitu loh. Berarti udah puas ya. Yakin dengan dan bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan sekarang. Apa itu nanti bakalan jadi prestasi kalian yang terakhir nih? Nggak tahu. Enggak dong. Nggak tahu. Nggak tahu atau enggak nih? Enggak. Berarti nanti Aisyah masih rencana ikut lomba-lomba lagi? Iya dong. Iya? Iya. Wah, luar biasa. Kalau Nazwa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya, abis tipes itu. Oh, kapok ceritanya. Jangan kapok. Jadi tetap harus berusaha. Ya kan? Pantang menyerah. Nah, pantang menyerah kali aja bisa di olahraga yang lain atau di tadi piano kan nggak perlu fisik tuh. Kan bisa kan ya Aisyah ya? Kayak Aisyah kan di mana-mana kan juga bisa tuh. Semua lomba diikutin aja, coba. Rencananya mau ngembangin di situ sih. Nah, itu. Jadi jangan sampai berhenti, jangan sampai menyerah gitu aja. Oke, gitu sobat belajar semuanya. Kali ini podcast kita bersama Kalista Nazwa Adi Prameswari dan Najwa Aisyah Mauida Izzati yang sudah menceritakan berbagai pengalamannya dari pertama dapat kejuaraan sampai di hari ini. Terima kasih Nazwa, Ya, terima kasih Aisyah sama-sama. sudah membersamai Pak Bar di kesempatan kali ini. Kita sudah sharing bersama kepada teman-teman sobat belajar semua yang ada di sana. Semoga bisa menjadi motivasi dan jangan sampai kita mudah menyerah di dalam memperjuangkan apa yang kita punyai, bakat kita, kan gitu kan ya. Oke, sobat belajar, kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya dengan talenta yang lain yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Siapa dia? Kita tunggu di kesempatan podcast selanjutnya. Baik, Nasruminallahi wa fathun qarib. Kita pamit sama sobat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.